La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillah, kita semuanya berusaha untuk memperbaiki diri kita. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu di dunia dan akhirat. Allahumma santri. Ya, semoga kita istiqomah dalam sholat ya. Alhamdulillah. Allahumma. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kenapa sabar dan sholat, bukan sholat dan sabar? Jadi mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Kok bukan sholat dan sabar? Karena mohon maaf, kalau kita dapat ujian, yang pertama kali kita lakukan apa? Apa Bu? Sabar dulu, gini apa nggih? Setelah itu baru mohon petunjuk Allah dengan sholat. Gini apa nggih? Contoh kecil. Kita lagi naik motor, capek-capek pulang ke Banan. Yang pertama kali dilakukan ketika ke Banan, motornya bocor apa Bu? Cari tambal ban. Sabar. Setelah itu sampai rumah, sholat. Gini apa nggih? Bukan kebalik toh, begitu bocor kita sholat tengah jalan gitu loh. Wonten ya, sabar dulu baru sholat. Santri, saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, tula wusta aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak berbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Pintar semua anak soleh-soleha. Alhamdulillah. Yang keempat, anak-anak diingat, istighfar. Apa anak-anak? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun pada Allah dan bertobat padanya. Atau sayyidul istighfar, itu yang paling utama. Santri, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau maksum, tidak punya dosa, tidak punya salah. Tapi beliau setiap hari beristighfar, mohon ampun pada Allah minimal sehari 70 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagaimana dengan kita yang mohon maaf dan pengampunan, banyak luput, banyak khilaf, banyak salah? Harusnya lebih banyak istighfarnya. Gini apa nggih? Betul atau betul? Santri, astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak istighfar, insya Allah Allah akan ridho pada kita dan menolong kita. Allahumma amin. Yang kelima, anak-anak yang soleh, sedekah. Apa anak-anak? Sedekah. Karena sedekah itu luar biasa ya. Bahkan orang yang sudah wafat berkeinginan untuk banyak bersedekah ketika masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dalam surah Al-Munafiqun. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum kematian datang menjumpaimu. Lalu dia berkata menyesal, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, ya, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu saja, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku pasti akan bersedekah dan aku pasti akan jadi orang yang soleh. Santri, kenapa ditekankan fa asaddaqa? Aku pasti akan bersedekah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ya, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan. Yang pertama, sedekah itu ketika di dunia bisa mencegah su'ul khotimah. Artinya orang yang rajin bersedekah 99% wafatnya husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, di alam barzah, kuburan itu gelap, alam barzah itu gelap. Maka kita butuh cahaya.
berupa iman dan amal soleh. Dan cahaya yang paling terang salah satunya adalah cahaya sedekah. Allahumma amin. Bahkan orang yang bersedekah atas nama kedua orang tuanya almarhum, maka dalam hadis Sahih riwayat Tirmizi, ini guru saya mengajarkan, almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Jadi kalau kita bersedekah, niatkan pula untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mengapa? Karena ada malaikat yang tugasnya memberikan cahaya. Cahaya di mana? Untuk alam kubur orang tua kita. Maka orang tua kita setelah menerima cahaya yang terang benderang bertanya-tanya, wahai malaikat, ini cahaya apa? Bisa menerangiku atas izin Allah, bisa menyelamatkanku atas izin Allah. Maka malaikat menjawab, ini adalah cahaya sedekah yang dikirimkan anak-anakmu selama mereka hidup di dunia. Subhanallah. Insyaallah Pak Syam, mohon maaf yang pangapunten. Insyaallah alam barzah, alam kubur orang tua panjenengan sedang terang benderang karena panjenengan sedang menyantuni anak-anak yatim di sini. Allah ridho mengirimkan cahaya melalui malaikat. Allahumma amin. Santri, itu ya sedekah ya. Dan terima kasih Pak Syam dan Pak Pur telah banyak sekali membantu anak-anak kami di panti asuhan, wabil khusus di panti asuhan yatim piatu Mustika Tama. Mugi-mugi berkah dunia akhirat. Allahumma. Dan sedekah itu menolak bala. Menolak apa? Bala. Ya, insya Allah orang yang rajin bersedekah hidupnya berkah, sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Ya, jangan lupa sahabatku, masya Allah di Pandak Syarani Madani ini juga ada fasilitas-fasilitas, yaitu ada masjid ya Pak, insya Allah. Ada masjid, bahkan ada makam. Nah ini penting sekali, karena mohon maaf sekarang di kota besar sudah kekurangan makam ini ya, banyak yang tidak memikirkan ini karena kota-kota besar itu sudah saking padatnya kekurangan tanah makam. Di kampung saya juga kekurangan tanah makam itu Pak Syam. Sini ada masjidnya di Pandak Syarani Madani, bahkan ada makam, rumah di dunia dan rumah di masa depan ya. Kemudian ada fasilitas yang lainnya, insya Allah luar biasa ini. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Allahumma amin. Yang keenam, anak-anak santri. Santri-santri, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Alhamdulillah. Ini Pak Syam dan Pak Pur mau lihat nih, yang usia TK ngacung, yang TK atau PAUD? PAUD KB kelompok bermain TK ngacung. Yang warna kuning-kuning ini Pak Syam. TK Aba dan TK Madukismo ya, yang di depan ini. Nggih. Kemudian yang SD ngacung, anak-anak. Ini SD Pak Syam, ini SD, Masya Allah. Yang SMP ngacung. Ini SMP, alhamdulillah. Semoga semuanya lancar studinya, dimudahkan Allah. Allahumma amin. Ya, anak-anak. Kemudian yang keenam adalah halo. Hai. Doa apa anak-anak? Apa? Doa. Agar kita ditolong Allah harus banyak berdoa, terutama di waktu mustajab. Salah satunya ini di Tholabul Ilmi, majelis ilmu, waktu mustajab dikabulkan doa, apalagi dikelilingi anak-anak yatim, insya Allah doanya menembus langit, diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma santri. Halo. Hai. Kalau doa itu yang jelas. Doa itu yang apa? Jelas. Nah kemarin Ustadz lihat bukan di sini, di tempat yang lain ada anak-anak doanya gini, ya Allah, Kau tahu yang ku mau, amin. Waduh itu, kok cepet banget ya? Ya benar Allah tahu, tapi ya orang koyo ngono gitu. Ada lagi yang doanya kemarin di tempat lain, saya Ustadz lihat ada anak doanya, ya Allah, doaku sama dengan kemarin gitu. Doanya sama dengan kemarin dia itu ya. Yang terakhir 7, akhlak mulia. Apa anak-anak? Akhlak mulia. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak mulia. Nah ini bisa diimplementasikan di tempat usaha kita, santri, santri-santri, di sekolah kita, di kantor kita. Kalau kita pelayanannya memuaskan, berakhlak mulia, siapapun tamu kita layani dengan baik. Di tempat usaha kita ya selalu fast respon, insya Allah akan sukses barokah dunia akhirat. Allahumma amin. Itu ya, ada 7 ya. Ingat tidak? Yang pertama apa? Menolong agama Allah. Yang kedua apa? Taubat. Yang ketiga apa? Sabar dan sholat. Yang keempat apa? Istighfar.
Yang kelima apa? Yang keenam apa? 7 apa? Akhlak. Insya Allah kita amalkan bersama-sama. Semoga kita senantiasa ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Sedikit info Pak Syam, ini anak-anak semuanya kan dari 0 tahun ya, 0 bulan. Kami memperlakukan seperti anak kami sendiri. Jadi tadi semuanya kan pada lengket, pada minta gendong, minta bobo, masya Allah. Dan kita semua mencari ridho Allah. Mencari apa? Ridho Allah. Ternyata hal ini ya, ketika kita mencari ridho Allah, manusia pun melihatnya. Tadi kami di panti asuhan ada 47 anak, di luar panti ada 330 kakak yang disantuni rutin tiap bulan. Ya, berupa apa? Berupa sembako, berupa biaya pendidikan bagi yang yatim. Mohon maaf bagi lansia juga ada sedikit untuk kehidupan sehari-hari itu. Masya Allah, ternyata Allah ridho dan orang pun melihatnya. Tidak perlu nunggu viral. Ini sampai di Dinas Sosial dan juga Ngarso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Maka alhamdulillah kemarin, baru tahun kemarin, atas izin Allah tahun 2023 Panti Asuhan Yatim Piatu Mustika Tama dinobatkan sebagai juara 1 panti asuhan terbaik se-provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah, ini semua karena dari Allah dan bantuan dari Pak Syam dan Pak Pur semuanya. Alhamdulillah ya. Muhammadun Rasul